Nah, sebentar, ini apa namanya? Ngecek. Bentar. Jadi ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan, harus kita dapatkan ketika itu kita em, menggunakan pendekatan makna kumakza, apapun ayatnya. Apakah itu ayat hukum, ayat-ayat kisah, ayat-ayat tentang apa saja, ya, apa saja kecuali al-huruf al-muqatta'ah ya. Kalau al-huruf al-muqatta'ah itu enggak apa namanya, em, saudara, siapapun nebak-nebak saja kalau al-huruf al-muqatta'ah ya. Ya, jadi yang saya maksud di sini, em, sebentar. Nah, jadi sekali lagi itu kita menggali al-makna at-tarihi, yaitu makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, atau yang difahami paling tidak kalau memang masih belum yakin kan, belum begitu yakin misalnya atau zonnya belum kuat, maka kemudian yang difahami oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Karena kalau kita bertanya apa ini yang betul-betul dimaksudkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin agak ya kan, agak terlalu sombong misalnya, merasakan terlalu. Nah, itu ya sudah, kalau begitu coba cek apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ataukah yang dimaksud, yang difahami oleh Kanjeng Nabi Muhammad atau difahami oleh para sahabatnya. Nah, dalam hal ini ketika kita menggali al-makna at-tarihi, dari satu sisi berarti tafsir bil maksur. Nah, sementara nanti al-maghza at-tarihi dan al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir, logika mufassir ini harus berjalan. Tapi logika yang sehat, akal sehat. Nah, maka di sini tafsir bil ra'yi, maka pendekatan makna kumangza ini menggabung dua hal, yaitu at-tafsir bil satu sisi. Tapi dalam waktu yang bersamaan nanti dalam proses berikutnya itu adalah tafsir bil ra'yi. Tuh gitu ya. Maka kami di pendekatan makna kumangsa tidak ada lagi pembedaan antara tafsir bil maksud dengan tafsir bil ra'yi. Dua-duanya dipakai. Lawang al-makna at-tarihi itu menggali makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah ketika menurunkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, atau yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Lafal ini tuh maknanya apa, lafal itu mana? Iya, tafsir bil maksud. Karena menggali mungkin yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Namanya al-makna at-tarihi. Nah, ketika saudara menggali al-makna at-tarihi, itu saudara harus memiliki kehati-hatian. Saudara harus memiliki kehati-hatian, ketelitian yang luar biasa. Sebab kalau tidak hati-hati bisa keliru, ya, bisa keliru. Jadi, nah nanti di bagian akhir, saudara nanti mungkin kalau apa namanya, orasinya kan terbatas waktu ya. Nanti saudara di bagian akhir itu melihat ada namanya metode bagaimana mencari al-makna at-tarihi dengan al-maghza at-tarihi ya. Tapi intinya begini, bahwa ketika kita menggali al-makna at-tarihi, pertama itu kita harus teliti jelas ya. Yang kedua, kita harus memiliki kesadaran, kaitan dengan ketelitian tadi itu, kesadaran bahwa bahasa Arab Al-Quran itu adalah bahasa Arab
abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Artinya, loh kok mengapa harus ada kesadaran begini, Pak Sel? Sebab menurut teori linguistik, misalnya yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure atau yang dikemukakan oleh Schleiermacher, ya, setiap bahasa itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah diakroni, yang kedua sinkroni. Yang sinkroni itu yang terus bertahan dari masa ke masa sampai kapanpun, ya. Biasanya itu basic meaning-nya, makna dasar dari sebuah lafaz. Nah, tetapi ada yang diakroni juga dalam waktu yang bersamaan. Itu ada diakroni perubahan atau dinamisasi makna maupun struktur kalimat. Makna dan struktur kalimat ini dinamis, berkembang. Contoh mudahnya saja ya. Nih, mudahnya saja. Kalau saudara ditanya bahasa Arabnya mobil apa? Mesti saudara jawab sayyarah, Pak. Oke, saya. Terus saya bertanya, apakah kata sayyarah ada di dalam Al-Quran? Jawabannya saudara, iya ada, Pak. Waja'at sayyaratun, ya, ketika siapa namanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil kan dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya toh, setelah berada di dalam sumur, terus ja'at apa? Waja'at sayyaratun, datanglah sayyarah. Saudara mau memaknai mobil, mesti saudara mengatakan enggak, bukan mobil. Nah, maksudnya kata sayyarah itu mengalami diakroni, mengalami perubahan makna. Mengapa saudara tidak berani memaknai mobil pada di dalam surat Yusuf, ya? Karena memang waktu zaman Nabi, ya, bahkan di zaman Nabi Yusuf itu belum ada mobil. Yang ada itu adalah apa namanya? Sesuatu perangkat dan hewan yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Betul nggak? Misalnya rombongan pedagang mana, ya, dari daerah Syria, Damaskus ke Makkah, disebut sayyarah. Lah mengapa disebut sayyarah saat itu? Karena memang dari saro yasiru sayron fahuwa sairun, ya kan? Sesuatu yang berjalan, saro itu berjalan, yasiri ya berjalan, fi'il mudhari'nya. Isim fa'ilnya kan sairun, betul ya? Kalau sigat mubalaghahnya wazannya gimana? Fa'alun. Bisa fa'ul, ada yang fa'ul, ada yang fa'il, ada fa'al. Lah untuk sara yasiru fahuwa sairun, itu sigat mubalaghahnya sayyar. Maksudnya sesuatu yang banyak berjalan. Lah itu loh, kuda atau unta lalu apa namanya, ada keretanya semacam kereta isinya barang-barang menungsuk manusia dan itu kan nah itu sayyarah dulu itu. Saudara tidak memaknai lalu datanglah mobil. Lah kenapa? Ya karena waktu zaman Nabi nggak ada mobil, belum ada. Ya kan begitu ya. Maka apa namanya kata sayyaratun, kata sayyarun atau sayyaratun itu mengalami diakroni. Ketika periodenya berbeda, kandungan maknanya itu berbeda. Begitu ya. Baik. Karena di dalam bahasa itu ada aspek diakronik yang semacam ini, maka ketika saudara mencoba memahami ayat-ayat suci Al-Quran, lafal-lafal yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, itu harus sadar bahwa lafal itu tuh lafal bahasa Arab abad ke abad ke-7 atau ke-1 Hijriah gitu ya. Nah, ini jadi harus ada kesadaran bahwa bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Saudara harus teliti ini. Ini contohnya Pak Seron, contoh yang mudah tadi ya. Contoh yang agamis misalnya, agamis ya.
yang religius. Kalau saudara itu ditanya, nih, kata dinun misalnya. Adin atau dinun, itu saudara menjawab langsung spontan apa mas, mbak? Dinun, dal, ya, nun. Mesti saudara mengatakan dinun, itu agama. Ya, ini itu menjawab. Nah sekarang pertanyaannya, coba cek di apa namanya kamus Arab Arab ya, kamus Arab Arab yang memuat kosakata abad ke-7, misalnya Lisanul Arab atau Kitabul Ain. Kata dinun, dana, ya dinu, lalu nanti ada din, ada dain. Nanti ya sebentar, ini ada relasinya sebenarnya ya. Hutang, ada din. Nah din, ya kata din itu coba lihat Al-Tabari misalnya. Ketika menafsirkan kata ad-din, beliau mengutip ungkapan orang Arab ya yang mengatakan kullu man ata'a ya kullu man ata'a al-malik ya, siapapun yang taat kepada raja itu wa dainun atau fahuwa muti', misalnya nih At-Tabari mengatakan ya. Jadi kata ato'a, mentaati, itu hampir sama maknanya dengan dana yadinu. Kulluman ya, kulluman ata'al malik fawadain. Siapapun yang taat kepada raja itu, maka dia namanya dain. Dain ay muti'un, orang yang taat. Nah, maka At-Tabari mengatakan kata din itu ay at-ta'atu, ketaatan. Memang kemudian kata ad-din itu mustalahul ma'ani. Ada yang artinya at-ta'ah, ada artinya al-millah, agama tadi, agama terorganisir, ya, agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha yang terorganis, yang terorganis tadi itu ya, namanya al-millah. Tapi juga punya makna satu lagi, apa namanya tadi, selain al-millah, ada at-ta'ah, ada at-ta'abbud, penyembahan. Ini orang Arab menggunakan semua ini. Berarti kan ad-din mustarakul ma'ani. Nah sekarang al-makna at-tarikhi dari kata ad-din, misalnya di al-kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, mesti sampainya kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Pertanyaannya, berarti menurut terjemahan itu kata din artinya millah, betul ya? Lakum millatukum wali millati. Nah kalau kita bicara millah, agama, maka itu kan banyak sekali, itu kan sistem agama itu ya. Ada keyakinan, ada ritual keagamaan, ada gimana ibadah sosial, bagaimana macam-macam. Betul nggak? Kalau kata adin yang artinya millah itu berarti sistem yang banyak. Ada keyakinan, keimanan, ada syariat, lalu ada akhlaknya, ada ihsannya, ada macam-macam lah, katakan begitu. Nah sekarang pertanyaannya,
Apakah laku ketika Allah menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya sampai dengan lakum dinukum waliyadin, itu dinnya merupakan satu sistem keagamaan yang kompleks tadi itu. Apakah itu yang dimaksud? Ataukah yang lain? Kira-kira yang mana? Logika mulai berjalan nih. Sebentar, Al-Kafirun itu kapan diturunkan? Makiyah itu. Makiyah. Jadi Ada belum. sis- Mm, Nah, belum ada sistem yang kompleks. ya. Berarti ini kan kata din mustarakul ma'ani nih. Mm, Ini kira-kira yang tepat yang mana lakum dinukum waliyadin. Lihat konteks tekstualnya sebelumnya. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud baru lakum dinukum waliyadin. Berarti ini konteksnya lagi bicara apa? penyembahan. Penyembah. Maka kata din jangan diterjemahkan agama. Meskipun tidak menyimpang jauh, tidak. Tetapi itu tidak sesuai dengan realitas saat itu. Mestinya lakum dinukum waliyadin, bagimu penyembahanmu, bagiku penyembahan. Itu. Nah, gitu loh ya. Jadi ini makna tarikh itu harus jeli betul. Ya. Jadi kalau dimaknai agama sudah sebenarnya sudah melampaui batas tuh, melampaui batas kenyataan saat itu. Wong belum ada agama, belum ada agama maksudnya itu masih makiyah, masih bertahap loh. Ini belum kompleks. Baru diajarin Allah itu satu loh ya, kita nyembahnya kepada Allah saja loh ya, kan gitu. Baru itu belum tatanan hukumnya, belum tatanan apanya. Maka kalau kita tafsirkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, yang di otak sampean ini itu agama yang kompleks tadi itu yang nggak tepat. Saat itu makiyah kok. Tuh gitu loh. Maksudnya ketelitian ya, kita ambil kitab-kitab klasik untuk mencari makna dasarnya apa. Kalau kebetulan mustarakul ma'ani, maka coba lihat. Nah ini kemudian saya mendapatkan inspirasi hafal. Misalnya dalam sebuah tempat, maka perhatikan sebelum-sebelumnya dan perhatikan setelahnya. Kebetulan lakum dinukum waliyadin itu ayat terakhir di Al-Kafirun, maka yang sebelumnya diperhatikan kan tentang abud, abud, la ta'bud, abidun, dan seterusnya. Itu kan peribadatan. Gitu ya. Nah, maka nih sekali lagi untuk menggali al-makna at-tarikhi, saudara harus sadar bahwa itu adalah bahasa Arab pada abad ke-7 dan konteksnya kapan waktu itu Nabi menerimanya. Ya gitu loh ya. Makiyah atau Madaniyahnya diperhatikan juga. Karena bisa saja hal tertentu di Makiyah itu berbeda maknanya dengan yang di Madaniyah. Pokoknya kompleks. Nah ini itu kemampuan saudara dalam bidang bahasa Arab diuji. Mulai dari makna mufradatnya, nahwu, sorofnya, dan seterusnya. Nah, contoh lain ya. Sebentar sebelum contoh lain. Coba sampai lihat Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari kan ahli bahasa nih. Lakum dinukum waliyadin. Itu beliau tafsirkan gimana? Lakum syirkukum. Bagimu wahai orang-orang Makkah. Waktu itu loh ya. Lakum syirkukum. Bagimu syirikmu. Wali tauhidi. Dan bagiku ketauhidanku. Yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Penafsiran Az-Zamakhsyari terlepas beliau adalah seorang Mu'tazili, saya sepakat.
Karena di situ itu ta'abbud adinnya itu bukan agama yang kompleks tadi. Pak, jelimet banget Pak. Enggak, kalau saudara serius, itu saudara akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu populer semata yang ya oke lah, tidak mantap, tidak mendalam. Nah, kalau pendekatan makna kumang harus hati-hati di sini nih. Contoh lain, saudara kalau mendapati kata insan, insanun, manusia, ya. Lalu mendapati juga di dalam ayat Al-Quran yang lain, bashar, betul nggak? Nah, kita cari al-makna tarihi dari insan dan bashar itu apa? Kita cek dulu di Lisanul Arab bashar itu, oke, singkat kata adalah sisi apa namanya fisiologisnya manusia, sisi yang nampak dari manusia. Ini seperti basarnya Pak Sairon itu mulai dari rambut sampai dengan kaki, ini basarnya Pak Sairon. Makanya kemudian sisi sisi yang terlihat itu basar, ya. Terlihat tidak harus um, boleh berada di dalam, tapi bisa dilihat. Misalnya paru-paru orang atau hati orang kalau dibelah, kalau dia apa, disobek ininya, itu kan kelihatannya, itu ya di basar, basarnya kita. Atau otak di kepala manusia nih, kalau ini dioperasi misalnya kan, kemudian terlihat otaknya, yaitu cairan berwarna putih 90% cairan. Tapi di situ mengandung urat saraf. Itu basarnya kita. Mata, hidung, kaki, tangan, dan seterusnya. Badan kita itu basarnya kita. Oke, berarti sisi fisiologis, sisi fisiknya manusia. Tapi saudara, kadang disebut insan juga di dalam Al-Quran. Nah, insan itu adalah sisi yang tidak terlihat dari manusia itu. Jadi kalau ada disebut insan, itu akal manusia, ruh manusia yang itu bisa menangkap amanah dari Allah, yang bisa memegang amanah. Betul ya? Makanya kan kaitan dengan amanah itu gimana? Wahamalahal insan. Wahamalahal insan. Amanah pernah ditawarkan kepada langit dan bumi. Mereka menolak. Kami tidak mampu menanggung amanah. Manusia yang sosoknya kayak begini nih, Nabi Adam, ya, Nabi Adam dan seterusnya. Dan itu wahamalah dan mau menerima, menanggung amanah sopo al insanu menungso ya kita ini. Nah itu yang tidak terlihat, bukan sosok kepala, bukan yang menerima amanah. Yang menerima amanah itu adalah ruh saudara, ruh kita, akal kita yang tidak bisa terlihat. Akal, ruh, akal, nafsu, an-nafs ya. Baik yang positif maupun yang negatif loh maksud saya ya. Itu tuh yang tidak terlihat. Nah itu insannya kita tuh. Makanya kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, alamal insana malam ya'lam. Bukan alamal basyara malam ya'lam. Alamal insan. Karena yang ditunjuk dari sosok yang semacam ini yang tidak terlihatnya, yaitu ar-ruh, al-aql, otak, otak, ya, itu itu basyar, tapi akalnya yang ada menempati di otak, ya, itu adalah insannya kita, bagian dari insannya kita. Tuh. Nah, jadi sosok badan ini hanya tempat sementara saja. Tempat sementara. Nah, roh kan orang bisa bertahan, lalu bisa juga apa namanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah baik, ini tuh harus kita sadari begitu. Nah di sisi lain kata bashar nih, di samping kita selain apa namanya menggali maknanya, itu juga menggali nuansa makna.
nuansa maknanya bashar itu coba penggunaan ini yang kekhasannya Al-Quran, al-isti'malul Qur'ani untuk kata bashar. Itu salah satunya atau apa namanya yang sangat kentara. Kata bashar selain merujuk pada fisiknya manusia ini, kepala sampai dengan kaki, itu juga digunakan oleh Al-Quran untuk apa? Untuk menghina orang. Menghina orang itu begini ya. Misalnya nih, Kanjeng Nabi, apa namanya, uh, uh, kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? Ma anta ya Nuh, ma anta illa basyarum misluna. Engkau Nuh itu basyar seperti saya, kami nih. Punya kepala dan memakannya sama, minumnya sama, dan seterusnya. Ngapain kamu itu Nuh kok ngaku-ngaku jadi nabi? Ya gitu ya. Ini untuk penghina Nabi Nuh, kata Bashar itu. Begitu juga kan yang Nabi Muhammad ketika mengatakan kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi mengatakan apa? Ma anzalallahu ala basharim min syai'in. Allah tidak menurunkan atas bashar satu wahyu pun. Orang Yahudi ketika mengatakan itu lupa kalau Nabi Musa alaihissalam itu juga bashar. Lupa dia. Mereka karena saking nggak mau menerima kanjeng Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan di dalam Al-Qur'annya dulu ya, ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Itu ketika menolak Quran. Allah itu nggak menurunkan kepada bashar Muhammad. Bashar itu sosok manusia kayak begini nih. Maka kanjeng Nabi menjawabnya sebenarnya, katakanlah Muhammad, innama ana bashar. Memang betul. Innama ana basyarum. Ya, tapi apa? Yuha ilayya. Nah, yuha ilayya keinsanian itu. Yuha ilayya apa annama annahu la ilaha illallah ya, atau annahu la ilaha illallah ya. Apa yang hafal Quran ini hafalnya Mas Andi? Ya gitu. Yuha ilayya annama Ilah ilahukum ilahu wahid. ilahukum ilahu wahid. Ya. Nah, itu kata Nabi Muhammad ketika dihina apa namanya ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Beliau mengatakan kul katakan inna ma ana basyar. Ya memang betul seperti kalian ini. Tapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, jadi basyar ketika digunakan oleh Al-Qur'an itu melampaui al-isti'mal al-arabinya sendiri. Ada. Nah, ini tuh ketika kita menggali al-makna at-tarikhi harus sampai ke situ. Ini baru al-makna at-tarikhi loh ya. Sebenarnya. Nah, misalnya lagi. Bukan hanya kosakatanya, tetapi strukturnya. Saya sering mencontohkan, coba ayat perang yang pertama kali turun, itu lafalnya gimana? Yang pertama kali turun adalah Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Sekarang saya bertanya, kenapa mabni majhul? Nah, ini nuansa makna lo ya. Bukan begini loh ya. Adzinallahu misalnya. Adzinallahu lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Lafal Allahnya itu tidak disebutkan, tapi uzina. Bukan adzinallahu, tetapi uzina. Sekarang, lihat kita ilmu nahwu. Ya. Ketika menggunakan mabni majhul, itu ada beberapa kemungkinan. Betul ya kan? Satu, digunakan mabni majhul karena memang sudah sangat tenar pelakunya. Maka tidak disebutkan lagi, tidak perlu satu. Yang kedua, memang pelaku perbuatan tertentu, itu tidak diketahui. Misalnya, orang mengatakan, suriqa, dicuri.
Apa kasirun, banyak, minal kutubi, kitab-kitab, allati wudi'at, yang ditaruh fi hadhil maktabati, di perpustakaan ini. Siapa? Kenapa pakai mabni majhul? Karena pencurinya belum tahu, belum diketahui siapa yang mencuri. Maka orang mengatakan suriqa katsirun. Misalnya, seorang dosen memukul mahasiswanya tanpa alasan. Tanpa alasan, pokoknya mukul aja. Katakan dosennya adalah Zaid, iya kan? Mahasiswanya nama Amr. Doroba memukul, seharusnya kan Doroba memukul. Oleh siapa? Tak usah dibilang. Gurunya sendiri yang memukul. Nah, kan gitu ya. Maka orang Arab mengatakan duri Amrun, dipukul supaya. Nah sekarang, kaitannya dengan perang. Yang mengizinkan perang siapa? Sampean pasti bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa lafal Allah tidak disebutkan? Kenapa pakai mabni majhul, bukan ma'lum? Nah, saya pikir, zon saya, dugaan kuat saya adalah bahwa Allah merasa tidak pantas kalau disebut mengizinkan perang. Meskipun jadi kira-kira terpaksa diizinkan loh ya. Saya ini kata Allah ya, kira-kira ya, kira-kira kalau mana, saya ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Loh kalau ngizinkan saya perang gitu, sama halnya apa? Meskipun Allah segala saya, Inna Allah ala kulli syai'in qadir, iya. Tetapi tidak pantas kalau disebutkan. Untuk memberikan makna apa? Wahai umat manusia, usahakan jangan berperang. Berdamailah kalian, bersatulah kalian. Kecuali dalam keadaan terpaksa aku izinkan. Waktu itu kan yang Nabi Muhammad itu kan mau diserang. Ya, Madinah mau diserang oleh musyrik. Maka kalau nggak siap-siap, ini orang baik akan musnah. Nabi Muhammad akan terbunuh, lalu kemudian sahabat-sahabat akan, kalau tidak membela diri, maka Allah kira, aku terpaksa izinkan. Diizinkan olehku dengan penuh. Terpaksa bukan dari ilmu tauhid ya, kalau Allah tidak pernah terpaksa ya. Artinya kalau disebutkan nama Allah itu nggak pantas. Tuh, ini itu bisa menjadi makna yang harus kita apa namanya pertahankan kaitannya dengan perang itu. Jangan sampai gegabah. Jangan begitu saja konflik, mudah berperang antara satu dengan lain. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya begitu. Kecuali dalam keadaan pemaksaan, ayat perang harus berada di bawah ayat perdamaian. Karena yang ini terpaksa nih, karena nggak ada jalan lain. Sering sekali kita menempatkan ayat perang sama dengan ayat perdamaiannya, keliru jadinya. Makanya Usama bin Laden pernah mengumpulkan ayat-ayat perang ketika melakukan apa namanya aksi terorisme di Amerika ya. Sampai belum berakhir kayaknya tahun 2001 itu terjadi. Baik. Nah, ini al-makna at-tariqi itu sekali lagi untuk menggali makna lafal per lafal sesuai waktu zaman Nabi ketika diturunkannya, ya kan, turun ayat-ayat itu. Kemudian yang kedua menangkap nuansa supaya kita bisa mengambil kesimpulan nantinya tuh ya. Tuh baik, itu yang pertama. Yang kedua al-maghza at-tariqi. Al-maghza at-tariqi itu arti pentingnya ayat itu untuk Nabi dan para sahabatnya. Pak, gimana contohnya? Ya gini-gini aja supaya gampang. Ya, coba perhatikan misalnya nih, Ratu Saba. Anda kan ada dalam Al-Quran kisah Ratu Saba menerima surat dari Nabi Sulaiman yang isinya adalah agar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, betul nggak? Cerita Ratu Saba menerima surat dari Nabi Sulaiman
ada di dalam Al-Quran itu arti pentingnya apa untuk Kanjeng Nabi Muhammad? Apa pentingnya? Yo ada, iya betul. Coba cari arti pentingnya. Nih, coba perhatikan ayatnya. Ya, setelah Nabi Sulaiman, setelah si Ratu Balkis menerima surat dari Nabi Sulaiman yang isinya tunduk kepada Allah, perintah tunduk kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Lalu kan Ratu Balkis mengumpulkan para punggawanya. Para punggawanya Ratu Balkis itu 300 orang. 300 orang, 300 menteri ya, 300 menteri. Dan setiap satu menteri itu membawai 10.000 bala tentara. Dulu begitu modelnya ya. Satu menteri ada bala tentaranya, satu menteri ada bala tentara. Terus saja. Dikumpulkan 300 orang itu oleh Siti, oleh Ratu Balkis. Lalu ayatnya gimana? Qalat, ya ayyuhal mala'u, wahai para punggawa, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni. Ya, betul ya. Wahai para punggawa, aftuni, berikan aku pendapat, berikan aku masukan, berikan aku fatwa. Karena seorang ratu nggak mungkin meminta fatwa, masukan, pendapat ya. Ma kuntu qati'atan amron, saya tidak pernah memutuskan satu perkara pun hatta tashhaduni, sehingga kalian menyaksikan aku di sini berpendapat, berdebat, lalu menganalisa bagaimana, lalu saya putuskan. Maksudnya apa? Signifikansinya untuk Rasul apa? Ya signifikannya gabung dengan ayat yang lain, wa amruhum syura bainahum wasyawirhum. Nabi diperintahkan wasyawirhum fil amr. Lalu Nabi Muhammad kira-kira gimana ya bentuknya musyawarahnya itu? Ini loh contohnya Ratu Balkis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Sebelum memutuskan sesuatu itu beliau itu minta pandangan kepada bawahannya. Artinya bahwa signifikansinya adalah untuk Nabi Muhammad tentang apa dari ayat tentang kisah Ratu Balkis itu adalah menekankan pentingnya musyawarah ketika tidak ada wahyu. Contohnya yang namanya musyawarah yang inti itu sebelum memutuskan sesuatu mendengar orang dulu. Mendengar orang dulu argumentasinya disampaikan, diuji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan lagi di ayat setelah itu. Kalau para punggawa mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri mada ta'murin. Ini para punggawanya. Para menteri mengatakan, wahai Ratu Balkis, kami ini adalah nahnu ulu quwwatin, memiliki kekuatan yang besar dan semangat yang kuat, senjata yang lengkap. Hadapi Sulaiman dengan perang, kira-kira begitu. Tapi wal amru ilaiki, hal ini saya serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Fangzuri madza ta'murid. Coba pikirkan apa yang Anda, yang engkau akan perintahkan kepadaku. Nah, berarti bawahan, ya, ketika dalam musyawarah, bawahan boleh berpendapat tuh. Betul nggak? Signifikansinya kan itu ya. Boleh berpendapat Nabi, sahabat diberikan kesempatan berpendapat. Argumentasinya kemukakan mereka dan seterusnya. Tetapi para sahabat wal amru ilaik, para sahabat bawahan harus tetap taat pada keputusan akhir pimpinan tertinggi. Wal amru ilaiki fangzuri madza ta'muri. Kemungkinan dalam prosesnya nih, dalam prosesnya Ratu Balkis bertanya, oke, saya tahu kalau saudara, kalau kalian itu kuat, kalau kalian punya senjata yang lengkap, kalau kalian punya semangat yang tinggi. Cuma saya ingin bertanya, tapi tidak ada dalam Qur'annya ya. Tidak ada dalam Qur'annya, di Qasasul Anbiya-nya, lihat. Di antara kalian apakah ada yang menguasai hewan, menguasai apa? Harimau, menguasai anjing, menguasai ular, menguasai macam-macam burung dan seterusnya dan seterusnya.
Mereka menjawab, wah Ratu, kalau itu kami nggak punya orang yang bisa menguasai hewan. Oke, baik kalau begitu. Sekarang saya pertanyaan kedua. Apakah di antara saudara ada yang menguasai jin? Hah? Jin tidak bisa terlihat, wahai Ratu. Dan kalau yang diturunkan, nah ini loh, Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, itu menguasai binatang. Raja Sulaiman menguasai jin. Karena Nabi Sulaiman, konon dalam sejarahnya, itu diberi cincin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Yang fungsinya cincin itu tadi menundukkan hewan, menundukkan manusia, menundukkan alam, menundukkan jin termasuk. Itu Nabi Sulaiman punya cincinnya. Itu dalam Qasasul Anbiya, ya, di dalam cerita-cerita itu nggak ada dalam Qur'annya tapi ya. Baik. Nah, Raja Sulaiman menguasai itu semua. Pertanyaan ketiga, apakah saudara siap menjadi apa? Menjadi budak kalau kalah perang? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja kalau menang, ya, lalu kemudian menguasai apa namanya, menguasai daerah itu, maka daerah itu akan rusak. Dan waja'alu a'izzata ahliha adillah. Kalian yang mulia-mulia ini akan jadi budak. Sekarang saya bertanya, sanggup nggak kalian jadi budak? Wah, ya Ratu Balkis, kalau jadi budak kami rasanya sedih sekali ya gimana. Nah, kalau begitu, putusan saya, jangan hadapi Raja Sulaiman dengan perang, mesti kalah. Lalu Ratu Balkis melakukan diplomasi, apa namanya, diplomasi, memberikan hadiah dan seterusnya untuk menguji Sulaiman itu siapa. Singkat kata, singkat kata, kemudian Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah karena sudah memiliki semua itu. Yang keinginannya adalah kemudian Ratu Balkis itu tunduk kepada Sulaiman. Hebatnya Ratu Balkis datang kepada Nabi Sulaiman, datang kepada Raja Sulaiman dengan tidak apa namanya, um, istilahnya itu tidak perlu adanya perang, tidak perlu adanya perbudakan dan seterusnya, gabung jadi satu dua kerajaan, kerajaan Nabi Musa dan kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Ratu Balkis gabung menjadi satu. Semuanya senang. Nah, artinya apa signifikansinya? Muhammad, kalau saudara memutuskan sesuatu, maka perhatikan kepentingan umatmu dan usahakan tidak siapapun itu terhormat. Kira-kira begitu. Nah, ini itu al-maghzatu. Al-maghza at-tarikhi dari apa namanya kisah Ratu Balkis untuk Nabi Muhammad dan untuk apa namanya sahabatnya. Baru untuk kita ya sama. Al-maghza al-mutaharik al-mu'asirnya bahwa kita harus ada dengan apa melihat wasyawirhum wa amruhum syura bainahum. Maka harus selalu bermusyawarah ketika memutuskan sesuatu yang punya konsekuensinya dengan orang lain. Musyawarah dulu. Berbagai macam argumentasi kemukakan. Nah, tentunya musyawarah pada masa sekarang tinggal dikembangkan, bentuknya tidak harus sama dengan masa lalu, tergantung situasi, kondisi, dan nah itu al-maghza al-mutaharik al-ma'as. Nah ini gabungan ini loh ya, gabungan apa namanya al-makna at-tarikhi, al-maghza at-tarikhi, dan al-maghza al-mutaharik al-mu'asir ini merupakan pendekatan makna bangsa. Nah, ketika menggunakan al-maghza al-mutaharik al-mu'asir kontemporer ini, saudara bisa menggunakan juga, ya menggunakan juga apa namanya ilmu-ilmu tambahan, apakah psikologi, ataukah sosiologi, ataukah ilmu apalagi linguistik kontemporer, atau apalagi ini. Tergantung ayatnya ini berbicara tentang apa. Kalau tentang fisika, ya dibantu dengan ilmu fisika untuk al-maghza al-mutahrik al-mu'asirnya. Kalau astronomi
Al-Maghza al-Tarikhi dan Al-Maghza al-Mutaharrik al-Mu'asir itu menjadi satu kesatuan dalam pendekatan makna bangsa. Bisa ayat hukum, bisa ayat kisah, bisa ayat-ayat yang lain kecuali al-huruf al-muqatta'ah. Karena al-huruf al-muqatta'ah itu bukan kata per kata, tapi huruf per huruf. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kurang lebihnya begitu intronya. Ya. Ini sudah setengah 10 Pak Seron, 1 jam setengah kurang lebihnya ya menyampaikan materi yang apa namanya mungkin nanti. Tapi saya minta saudara harus membaca ya, membaca artikelnya Pak Sairon di Alkitab di mana aplikasi boleh di apa namanya buku makna kumbangsa yang tahun 2020 tahun 2024 juga ada. Nah, sampai bisa melihat di Shopee ya, Shopee itu ada buku-buku itu ya, gitu ya. Baik, untuk sementara begitu dulu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya ataukah. Tetapi intinya yang lengkapnya saudara baca harus jangan sampai hanya mendengar di sini, tapi di tulisan saya. Tapi sekarang masih ada waktu mungkin beberapa menit ya. Pak Sairon baru dari Salatiga, lalu kemudian ke Ponorogo. Masih cukup lelah, tapi nggak apa-apa. Ya, silakan. Baik, Nanti. Prof. Oke. Terima kasih banyak atas pengantarnya dan pengantarnya sangat lengkap sekali karena Prof tidak hanya menyampaikan elemen-elemen inti dari teorinya, tetapi juga memberikan kita gambaran dari cara kerja teoritisnya juga. Dan ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya teman-teman, karena nanti kita saat menggunakannya tentu sudah bisa mempertimbangkan seperti apa, karena kita langsung dengar dari yang membuat seperti itu. Baik, di sini ada 3 orang yang sudah mengangkat tangan, dan kami ya mohon maaf teman-teman sekalian, kita tidak bisa berlama karena tentu kita menghormati Prof yang sedang dalam kesibukannya. Jadi saya akan batasi ini sampai jam 10 saja. Di sini sudah ada 3 orang yang mengangkat tangan. Pertama Mas siapa ini? Aslim Guci, silakan duluan. Terus yang kedua ada Mas Agam dan Mas An ini tadi. Ya, itu saja. Silakan bertanya masing-masing. Mas Aslim Guci duluan. Mas An nanti dulu ya. Baik, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar Ustaz Jabal Kurdi? Silakan. Sudah. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Soim. Ini lagi nonton bareng sama teman-teman di Asrama Sejahtera. Baik, yang ingin saya tanyakan setelah kami mendengar dari penjelasan dari beliau, saya kok kayak ngaji di pesantren gitu. Baru nemu ini. Kalau saya penikmat dari tafsirnya Bahmun, ya hampir-hampir seperti itu. Mungkin bedanya berhubung beliau akademisi, ada namanya lah, step by step itu ada. Maksudnya, tapi kalau kita dari pesantren-pesantren kayak saya ini tidak ada. Tapi secara nalar dan secara kontekstualisasinya itu sama-sama saja begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kuwatul basar wal insannya. Ini yang pasti akan membedakan sebuah penafsiran. Kan dalam tafsir itu yang kita mainkan, mindset kita, pikiran kita. Sehingga apakah ada sebuah alat lah contoh untuk bisa menalar sekiranya memiliki sebuah tafsiran yang hampir-hampir yang apa namanya terstruktur gitu, terstruktur. Mungkin itu pertanyaannya. Kalau secara keseluruhan ya sama, kami menikmati dari awal sampai sekarang. Mungkin itu Ustadz Jabal Kurdi. Tadi apa? Apakah ada alat? Menalar. Menalarnya. Itu kan yang Oke. membedakan dari setiap Yap. tafsir. Baik, baik. Terima kasih. Saya sudah tangkap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Mas Agam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Soim. Selanjutnya Mas Agam. Baik, Mas Alif. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terdengar baik ya? warahmatullah. Suaranya kurang jelas Mas Agam. Halo, ini udah cukup nih. Halo? Ya. Halo, halo ya.
Oke, saya matikan video dulu aja. Terima Ya, kasih Prof. Tiron atas atas apa namanya ilmunya malam ini yang diberikan sangat luar biasa sekali. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, Prof, saya ingin sedikit premis bahwa struktural ala ala apa namanya yang Bapak Sturlasim G. Saucer yang kemudian itu saya rasa itu masih diteruskan oleh J.C. Brel, kemudian akhirnya ditangkap diteruskan oleh Toshiko Itsutsu yang akhirnya muncul penggunaan sinkronis dan kiorisme secara komprehensif dalam metode penafsiran ya. Cuman ketika saya menerapkan itu ke dalam sebuah terma dalam Al-Qur'an, itu ada sedikit satu kegelisahan dilematis ini Prof yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita mengkaji sebuah terma satu kata dalam Al-Qur'an, kemudian kita menggunakan pendekatan sinkronis, diakronis dan kemudian kita menganalisa secara linguistik, akhirnya muncul ya saya rasa muncul akhirnya dua mekanisme yaitu komponensial sama kombinatorial yang saya rasa dikembangkan cukup epik oleh Toshiko Itsutsu. Tapi yang saya tanyakan adalah apakah kemudian ketika kita menggunakan konsep itu kepada satu kata, misalkan Prof memberikan kata din Prof ya dalam surat Al-Kafirun di mana notabene itu diturunkan di Mekah alias Makkiyah. Bagaimana kemudian jika kita mengimplementasikan teori tersebut dalam ayat-ayat Madaniyah sama seperti surat Ali Imran yang masyhur inadina indallahil Islam, di situ ada kata din. Nah, otomatis implikasi dari penerapan teori itu kan kalau misalkan makiyah itu berarti kata din itu memiliki konsep agama yang masih belum kompleks, yang belum terstruktur ya, belum terorganisir, tapi ketika berbicara inadina indallahil Islam, apakah kemudian di situ bisa memiliki arti yang sama mengingat waktu penurunan kedua ayat ini memiliki dua lokasi yang berbeda. Nah, kira-kira halo. Nah, kira-kira perbedaan historis dari satu terma di dua ayat yang sama ini apakah kemudian gimana untuk bisa mensinkroniskan satu terma dalam dua ayat yang berbeda historisnya ini, Prof? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Agam soalnya. Oke, selanjutnya Mas An. Silakan berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya belum terdengar jelas. Mungkin Nahnu dimatikan saja natasharraf videonya. bi hal taqdim Heeh. warahmatullahi wabarakatuh. نحن Salam. نتشرف بهذا التقديم للشيخ شهيران شمسدين ولسؤال عن ذلك الأول ما يتعلق بإيجاد المعنى التاريخي. Apakah bisa kita melakukan kajian intratekstual ketika rabtun nusus bin nusus al-ukhra di Al-Quran atau fil ahadits an-nabawiyah itu tidak ditemukan. Misalnya dengan teks-teks di luar yang kita yakini sebagai teks otoritatif, misalnya teks-teks sejarah yang berkembang di masa itu saat Al-Quran turun. Bisa tidak membaca ayat-ayat yang maknanya kita temukan di dalam kajian-kajian sejarah, bukan yang menjadi asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya, tetapi teks-teks yang berkembang di masanya, di mana Al-Quran itu masih mengalami proses tanzil. Yang kedua, terkait dengan teori ini. Apakah teori ini bisa digunakan untuk membaca ayat-ayat yang sifatnya sawabit, bukan mutaghayyirat? Karena terminologi sawabit dan mutaghayyirat ini sampai konteks ini itu ya belum banyak yang
lebih jauh. Kalau kita lihat misalnya di Az-Zamakhsyari dan Al-Burhan, ayat yang berbicara tentang hukum itu masih seputar 500 ayat. Meskipun sudah banyak tokoh-tokoh modernis yang mencoba mendekonstruksi ini. Tetapi yang teori ini, yakni makna kumarza ini, bisa membaca ayat-ayat tawabik. Ya. Karena sampai detik ini ternyata teori ini sebenarnya sudah ada landasan teoritis konseptualnya. Hanya saja apa yang dikonseptualisasikan oleh Prof. Sahiron ini ada. Nah, itu kan. Nah, ini sebenarnya teori indimaj, kalau dalam bahasanya Qorodawi itu, di mana dengan teori ini beliau ini membaca ayat-ayat tadi itu lebih kepada ayat-ayat yang tarikhi, ya. Bukan ayat-ayat yang misalnya ahkam yang sifatnya sawabi. Bisa tidak? Contoh tadi, udzina lil ladzina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum zulimu. Ayat itu dengan ayat sebelumnya itu sama sekali tidak menyebutkan naibul fa'ilnya apa. Innallah yudafi'u 'anil ladzina dan seterusnya itu kan apa yang didafi oleh Allah. Itu tidak disebutkan maf'ulnya. Sementara pada ayat udzina lil ladzina yuqataluna fi sabilillah itu juga tidak disebutkan naibul fa'ilnya udzina itu apa. Ayat berikutnya juga tidak berbicara itu. Sehingga ditemukan makna bahwa itu yang dimaksud adalah al-qital. Padahal tidak ada korelasi. Nah, kalau dalam pembacaan teori paradigmatik sintakmat, tentu kajian-kajian ini mestinya erat kaitannya di dalam 3 ayat atau ayat al-lahiqah dan ayat as-sabiqah pada ayat itu. Jadi bagaimana teori makna kumarza ini membaca 2 persoalan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas An. Saya rasa cukup dulu ya 3 penanya pertama. Nanti selebihnya kita akan lanjutkan lagi jika ada waktu mungkin kan. Oke, silakan Prof dijawab. Monggo. Yang Ya, pertama eh, adalah bagaimana apakah ada alat tertentu yang kita bisa gunakan dalam ya, melakukan begini. penalaran terhadap ayat-ayat Ya, Al-Quran sehingga bisa menemukan tadi benar. apa namanya landasan makna dan magzanya itu. Satu-satu, Mas. Mas Alif satu-satu ya. Sampai sedang Ya, baca baik, satu-satu dulu. baik. Apakah ada Silakan, alat Prof. yang bisa membantu agar seseorang Mm-mm. bisa kemudian lebih mendalam, lebih luas dalam apa namanya menafsirkan Quran? Begini, kemampuan seseorang dalam hal menafsirkan sesuatu, termasuk Al-Quran, itu sangat tergantung pada wawasan yang saudara miliki, yang kita miliki. Nah, sehingga Mas Soim ketika bertanya gimana Pak caranya, ada nggak perangkat ilmu tertentu? Ya, semakin banyak saudara mendapatkan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak saudara lebih lebih apa namanya luas dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat atau zu wujuhin mutanawwi'ah ya. Mm-mm. Jadi misalnya menangkap magza lalu mengembangkan menangkap al-magza ad-darikhi lalu kemudian mengembangkannya menjadi al-magza al-mutaharrik al-mu'asir, itu perlu perangkat ilmu yang lebih luas. Jadi kalau saudara yang apa namanya concern dalam bidang ilmu tafsir di PTIG, itu gampangannya itu apa namanya selalu menambahi ilmu-ilmu yang baru-baru. Selain yang kita baca ulumul Quran, yang bisa coba kita perhatikan misalnya ya, contohnya Al-Imam Fakhr Ar-Razi, itu beliau ahli filsafat, beliau ahli logika, beliau ahli usul fikih, beliau ahli hadis, beliau ahli macam-macam. Jadi ahli astronomi juga. Sehingga ketika menafsirkan ayat Al-Quran, itu kemudian ada pintu-pintu yang bisa dimasukin oleh beliau. Karena memang wawasannya sangat luas.
Maka ini sebenarnya tantangan ya bagi PT IKI, bagi kita semua yang concern dalam kajian Quran untuk terus menambahi ilmu. Wah, berarti berat banget. Ya memang berat banget ya. Dan apa yang dilakukan? Misalnya ada sebagian mahasiswi yang mengimplementasikan pendekatan makna kumangsa ketika menggali itu pun masih terbatas ya. Saya juga ya masih terbatas sama semuanya. Nah, maka untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup, ya istilahnya pintu-pintu penafsiran, maka kita harus menggali ilmu itu sedemikian rupa. Jadi orang yang ilmu tafsir, yang menggandrungi ilmu tafsir, itu harus banyak membaca. Memang kadang waktunya tidak ada, ya kan? Tetapi paling tidak ilmu-ilmu baru itu yang dasar-dasarnya. Sosiologi itu apa kira-kira dasarnya, psikologi apa dasarnya. Lalu ini ilmu-ilmu dasar itu yang harus kita miliki nih. Ini tantangan bagi kita semuanya ya, termasuk juga bagi Pak Sairon sendiri yang memiliki pendekatan ini. Itu harus terus membaca, membaca, membaca. Jadi itu masuk ilmiah, gampangannya. Nah, mengapa? Karena begini loh, kemampuan seseorang menafsirkan itu tergantung pada horizon. Ini teorinya ya. Wawasan. Horizon itu dibentuk oleh namanya effective history. Sejak Nah, maka di buku tulisannya Pak Siron dalam prinsipnya ya prinsip pendekatan makna kumangsa itu adalah bahwa penafsiran yang sudah kita lakukan dengan pendekatan ini masih tetap sifatnya relatif. Yang absolut hanya Allah Subhanahu wa taala. Relativitas mufasir itu beragam, mulai dari paling rendah sampai dengan yang paling bagus ke maksud saya yang paling yang paling bermakna ketika menafsirkan itu yaitu melalui ilmu pengetahuan. Maka dalam prinsip Pak Sairon ya di dalam pendekatan makna masa penafsiran harus selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan baik yang ilmu lama maupun ilmu baru. Tuh, itu ya. Ada tuh di tulisan pasangannya. Karena menyadari bahwa ini Al-Quran itu dalam banget. Yang tidak mungkin bisa digali seketika itu. Ya, harus bertahap satu persatu. Dan ada kemungkinan magza kalau makna kan karena terbatasi oleh aspek linguistik. Magza ini bisa berkembang. Jangan-jangan di satu sisi ini menemukan magzanya seperti ini, di sisi lain kemudian oh ya ternyata selain itu tuh ada magza lain. Ini dan itu. Nah, itu ya belakangan bertahap satu persatu. Itu Mas Soim ya. Jadi semakin banyak saudara memiliki ilmu pengetahuan, semakin banyak saudara punya pengalaman hidup dan macam-macam, maka semakin pintu-pintu penafsiran itu kemudian terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua apa Mas Alif tadi? Yang kedua ya. adalah Oke, Ya, tadi ada yang diakronim. mendiskusikan penggunaan atau aplikasi teori Toshihiko Hidutsu. Nah, dia terus kemudian bertanya dalam bentuk aplikatifnya. Jika Ya, tadi termadin yang baik. kita atau yang sudah Pak Ya, Sahiron katakan tadi itu kan kalau di betul. Al-Kafirun itu kan makiyah. Bagaimana Ya, ya. dengan ayat yang memuat kata din yang itu Nah, ya madaniyah? betul. Misalnya inna dina Ya, indallahil Islam. ya Bagaimana cukup Mas Alif. merelasionalkan antara itu? Oke, Ya, silakan Prof. baik. Jadi begini, secara teoritis betul seperti Toshiko Izutsu juga mengatakan bahwa ada makna lafal tertentu itu ada yang pra-Islamik ya kan, pre-Islamik ya kan, sebelum atau pre-Quranik. Lalu ada lagi makna yang Quranik, ada yang lagi post-Quranik. Itu beliau lagi menjelaskan tentang diakroni. Betul kalau sudah mengatakan Hmm. mulai dari Sosok lalu kemudian sampai kepada Toshiko Izutsu itu teorinya semacam. Nah, jadi cuma
perubahan atau dinamisasi makna ini terjadi memang beragam setiap lafalnya. Beragam. Kadang nih bisa jadi ya di Makkiyah maknanya A, di Madaniyah berkembang. Tetapi ada juga Makkiyah dan Madaniyah itu berlangsung sama, masih sama. Tinggal dan kadang juga lafal yang sama di ayat yang berbeda, berbeda lafal, konotasinya sudah berbeda dan seterusnya. Nah, maka di sini ya, maka di sini kalau menurut Pak Sahirat ya, ini ad-din memang mushtarakul ma'ani ya. Nah, tetapi diakroninya itu belum tentu terjadi pada masa Madaniyah. Jadi bisa sama, ya bisa saja juga ada lafal yang lain yang berbeda ketika di Madaniyah. Ya. Nah ini perlu satu persatu yang ini. Tetapi khusus untuk inna dina indallahil Islam. Saya sepakat dengan At-Tabari bahwa kata ad-din di situ belum merupakan agama yang terstruktur. Maka coba lihat di At-Tabari. Inna dina indallahil Islam. Coba sampean buka kalau yang ada punya aplikasi At-Tabari. Pak Seron dibantu. Inna ta'ata. Ya, inna ta'ata allati hiya at-ta'atu lahu indahu. Nah, ya. Jadi dia mengatakan sesungguhnya ketaatan, yakni ketaatan kepada Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kepada Allah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ay at-ta'atu lahu, yaitu ketaatan pada apa namanya? Kepada Allah wa iqrarul qulubi wal alsuni, dan ikrar yang muncul dari hati dan seterusnya dan apa lisan dan seterusnya, yang intinya ikrarnya itu adalah annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi ini Pak Sahiran memutus ungkapannya At-Tabari. Intinya begitu. Jadi nih ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepadanya, lalu ikrar hati dan apa namanya lisannya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ubudiyah peribadatan juga itu hanya kepada Allah. Jadi kata ad-din artinya at-ta'ah tetap seperti lakum dinukum waliyadin, tetapi konteks yang berbeda ya. Kalau ad-din di sini di dalam apa inna dina indallahil Islam itu ditafsirkan oleh At-Tabari at-ta'ah. Tapi di lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin saya tafsirkan dengan ta'abbud, bukan hanya ketaatan tetapi penyembahannya. Nah, baik, begini. Ini yang jadi nampaknya nih At-Tabari itu konsisten dalam hal ini, meskipun saya tidak sepenuhnya sependapat dengan beliau ya. Wabil khusus di lakum dinukum waliyadin, ya lakum dinukum waliyadin. Ini tuh saya tidak sependapat dengan At-Tabari karena beliau masih menafsirkan at-ta'ah. Tapi kalau saya tapi meskipun sebenarnya di lafal yang rincinya itu mirip juga ya, mirip juga. Meskipun apa namanya ad-din itu di dalam lisanul Arab itu mushtarakul ma'ani, bisa al-millah, bisa at-ta'ah, bisa at-ta'abbud. Tetapi At-Tabari itu ketika menafsirkan ad-din itu antara dua ini. Apakah itu at-ta'ah ataukah at-ta'abbud? Satu ya. Jadi ini diakroninya tidak tidak begitu melebar, tidak begitu terlalu jauh, tidak ya, masih sekitar at-ta'ah, at-ta'abbud dan itu saja, baik itu yang Makkiyah maupun yang Madaniyah. Ini kasus kata adib. Al-Islam sendiri nih At-Tabari nih ya,
Al-Islam sendiri itu ditafsirkan oleh At-Tabari dengan at-ta'atu lahu wa iqrarul qulubi wal alsuni. Jadi al-Islam itu artinya tauhid di situ. Ketaatan dan ketundukan kepada Allah yang diterima oleh Allah itu adalah tauhid kalau bahasa sekarangnya. Mempercayai satu Tuhan yaitu Allah, menyembah satu saja. Jadi kata al-Islam bukan nama agama oleh, nah ini lagi mengalami diakroni al-Islam itu loh ya. Baik, sebentar. Mengapa ini saya setuju dengan At-Tabari bahwa ad-din di situ bukan agama, struktur. Karena ini wahyu kan masih turun juga, masih banyak hukum-hukum yang belum selesai. Ini loh belum. Jadi masih ketika perjalanan wahyu turun, itu belum ada nama agama, belum ada agama terstruktur, masih bertahap sampai dengan Rasulullah wafat, tentunya selesai mendapatkan wahyu. Ya. Nah, jadi saya lebih cenderung mengatakan kata ad-din belum mengalami diakroni yang signifikan ketika antara Madaniyah dengan Makkiyah dengan Madaniyah. Sekitar itu, meskipun terjemahan Al-Quran sekarang mesti sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Tetapi ini tuh kayaknya ada pengaruh politisasi agama ya, mungkin ya. Jadi ya sudahlah. Tapi bahwa kita yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar itu iya ya. Ya, tetapi jangan sampai gegabah ketika kita ini kan proses, ini kan dulu kita mencari al-makna at-tarihi, makna yang dimaksud oleh Allah ketika diturunkannya inna dina indallahi Islam. Itu loh ya, bukan politisasi agama. Baik ya. Nah, jadi singkat kata Mas Agam ya. Tadi Mas Agam ya yang bertanya ya. Itu apa namanya diakroninya masih belum terlalu signifikan untuk kata ad-din. Ya, dan juga al-Islam sendiri bukan nama agama di situ. Ya tauhid. Coba cek di At-Tabari. Coba cek di At-Tabari sampai kalau ya. Nah, itu. Nah, itu siapa Mas Irwan? Pak Idakan, mana tadi? Kok tadi saya cepat mau saya baca itu ada teksnya itu tuh. Itu tentang Ini ada teksnya, ketauhidan Prof. ya. Nah, ya itu. Ada ketauhidan kan coba cek ya, coba diperlihatkan bisa nggak? Inna ta'ata alati hiya Nah, itu. at-ta'atu indahu Nah, at-ta'atu lahu wa iqrarul alsuni wal qulub bil qulub ubudiyyati dalam hal penyembahan loh ya. Wal uluhiyyati ya. Anunya ya kan? Betul. wadzallati wan qiyatiha lahu ta'ati fima Terus amara wa naha. bila inhirafin dan seterusnya tadi nanti ada di belakangnya Mas Alif. Terus di bawahnya. Fil ubudiyati wal uluhiyah. Iya, terus apa namanya min ghairi isyrakin ada ya kan? Min Ya, ghairi ada duna isyrakin. isrokin, duna Duna. isroki gairihi min Min khuluqihi ma'ahu. khalqihi. Nah, Min itu. khalqihi ma'ahu, sorry. Lah itu kan tauhid. Betul nggak sih? Nah, saya sependapat nih. Itu At-Tabari lagi mengutamakan al-makna tarifinya. Sering sekali kita tidak sadar bahwa ayat itu turun ketika itu maknanya apa. Nah, makanya sekali lagi. Makanya betul kata Mas Soim tadi, kok kayak di pesantren. Lah iya memang begitu. Itu ilmu pesantren tidak ditinggalkan. Nahwu, soroh, balaghah, lalu apalagi ya tetap kita gunakan. Makanya sejak awal saya katakan tradisi keislaman masih kental di al-makna pendekatan makna kum magza. Cuma nanti yang akan menjadi indikasi menjadi tanda bahwa ini pendekatan makna kum magza itu penggalian pada al-magza at-tarihi. Karena menggunakan sejarah. Nah, tadi Mas Agam lagi atau siapa ya yang bertanya, bagaimana Pak kalau ini tuh disebutkan sekali lagi dan kita merujuknya kepada kitab-kitab sejarah boleh. Ingat, kependekan makna kumangsa itu semua ilmu dipandang kalau memang itu membantu bisa digunakan, mau ilmu sejarah, mau ilmu hadis, mau ilmu apa kayak gitu, Mas. Kayaknya Mas Agam juga ya ini rangkaian pertanyaannya tadi ya.
kalau nggak salah ya. Nah, Itu itu pertanyaan selanjutnya, Prof. pertanyaan selanjutnya. Oke, oke. Iya. Yang ya ta'alak itu ya dengan 6. Oke, baik. Nah, gitu. Jadi seperti itulah ya. Kemudian pertanyaan ketiga apa, Mas, tadi? Pertanyaan ketiganya, Selanjutnya, pertanyaan tentang intratext, Prof. Jadi, oh ya, betul, seandainya betul, betul. Ya, untuk ya, ya. mencari makna tarihi itu, Ya, 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 ya. Kalau memang tidak ada intratekstualitas, tidak ditemukan sama sekali. Dan konsepnya juga tidak ditemukan misalnya. Maka kemudian saudara beralih kepada i- intertextuality. intertext ya. Tadi kan yang disebut intra. Kalau intra itu relasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau cuma sekali disebutkan kan tidak bisa melakukan intra, ya. Maka lakukan saudara dengan intertextuality. Coba kaitkan Al-Quran ini dengan hadis-hadis yang terkait. Coba kaitkan ini dengan syair-syair. Coba kaitkan ini dengan misalnya bahkan istilah-istilah yang muncul di dalam kitab suci agama lain. Itu namanya intertextuality. Jadi bukan hanya memang yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu dengan hadis saja, ya. Tetapi juga itu bisa dengan kitab-kitab suci yang lain. Contoh nih, contoh. Ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayatnya itu sederhana, gampang kita ya. La yanalallaha tidak akan sampai kepada Allah, ya kan, luhumuha opo fa'ilnya, ya, daging-daging yang dikurbankan tadi, hewan-hewan yang dikurban, wala dima'uha, dan juga darah-darah itu nggak akan sampai kepada Allah, walakin yanaluhu at-taqwa, ya, walakin tetapi yanaluhu sampai kepada Allah itu ketakwaan seseorang yang melakukan kurban itu. Nah, ini ayatnya sederhana, tetapi ini kalau kita mengecek di tradisi agama lain, itu akan menjadi kuat nih. Agama lain, agama Kristiani, itu ada namanya sakramen. Sakramen pengorbanan. Ya, pengorbanan yang diterima menurut keyakinan orang Kristiani, itu karena ada darah. Mengapa Qabil dan Habil? Ya, Qabil itu kan apa namanya memberikan kurban, memberikan berupa hasil tanaman. Itu pun karena Qabil itu keberatan dan Qabil itu menyuguhkan hasil tanaman yang paling buruk. Sementara Habil itu seorang peternak, itu merasa begitu ikhlasnya mengorbankan, sehingga mengorbankan hasilnya, hasil peternakannya, dan dicarikan domba yang paling bagus yang dimilikinya. Nah, bagi Kristiani, mengapa korbannya Habil itu diterima? Karena ada darah yang dicucurkan, hewan. Bagi Islam, yang sangat mendalam, enggak, bukan dagingnya, bukan darah yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan Habil itu loh, kurbannya ikhlas dan seterusnya. Ini yang diterima itu hatinya, yang ada dalam hati, ketakwaan yang ada dalam hati itu Islam. Nah, kita baru lebih yakin lagi bahwa Al-Quran sedang merespons kondisi kepercayaan agama lain, ya, dengan cara yang sangat halus. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ini berkat intertextuality. Coba mengkomparasikan antara Quran dengan apa yang terjadi di agama lain. Kan agama Islam ada yang sifatnya mengkoreksi, ya, mengkoreksi kepercayaan atau keyakinan agama lain. Mau mereka menerima atau tidak, ya terserah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi bahwa itu tuh ada perkembangan itunya. Nah, itu baru kita pahami ketika kita melakukan intertextuality. Itu di bagian akhir Pak Seron, ya, di bagian metodologi dibaca tuh ada tuh ya anunya. Tetapi contohnya nggak ada. Contohnya sekarang ini Pak Sairon, ya, setelah melakukan pengkajian secara terus menerus lah, gampangannya begitu. Nah,
Tapi satu hal lagi, tadi yang siapa yang terakhir tadi, yang ketiga tadi, Mas bagaimana An, Pak? Iya, Mas An Hasan, namanya. An. Mas An. Nah, Mas An tadi Ya. menyebutkan munasabah, betul Mas. Diakroni dan apa namanya pendekatan sintagmatik dan paradigmatik ya. Paradigmatik mungkin tidak menemukan misalnya ayat yang lain kok nggak ada lagi. Coba lihat kemudian apa namanya munasabatul ayat dengan ayat sebelumnya dan ini masih dipakai juga di dalam ya ketika analisa linguistik. Dipakai di dalam pendekatan makna kumaksa barangkali membantu. Kalau ini tidak membantu lagi kok susah ya masih ya nggak bisa ditemukan. Oh ya ketemunya di buku sejarah atau di buku apa ataukah di kepercayaan apa dan seterusnya. Nah itu barangkali juga membantu. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Nah maka Pak Seron menyarankan juga yang apa namanya concern dalam bidang kajian Quran seperti PTIQ, IIQ dan seterusnya ini itu juga boleh belajar dari korpus Koranikum yang itu mencakup juga intertekstuality. Misalnya kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu durasi agama lain apa istilahnya. Maknanya apa barangkali membantu. Begitu juga lafal-lafal yang lainnya. Nah itu ada di Corpus Coranikum DE. Corpus Coranikum jadi satu, Coranicum ya, titik DE atau titik com itu kayaknya DE yang cari. Nah itu bisa dibuka, tetapi sayangnya ini masih banyak bahasa Jermannya, ada bahasa Inggrisnya ya. Nah gitu. Nah itu cara pakai Corpus Coranikum juga pernah kita, ya benar itu Mas. Nah itu intinya ya ilmu. Nah makanya saya katakan ini sebenarnya orang-orang yang kan dalam bidang ulumul Quran dan macam-macam itu tantangannya banyak. Tantangan dalam arti untuk memajukan kajiannya itu, penafsirannya itu ya. Perlu banyak baca, perlu banyak ini dan seterusnya dan seterusnya. Baik, mungkin jawabannya tidak lengkap ya, tetapi karena waktunya sudah lebih 10 menit ini, dan Pak Iya. Saira besok pagi-pagi harus mengajar di Ponorogo, jadi nanti kita sudahi dulu. Kalau nanti ada sesi-sesi berikutnya sambil langsung prakteknya, tidak mulai dari awal lagi, mungkin bagus juga ya. Tapi kita cari waktunya yang kira-kira saya bisa, situ juga bisa. Itu. Baik ya. Terima kasih Prof atas semua yang sudah diberikan pada malam hari ini, baik dari presentasi terkait teorinya, bahkan aplikasi kritisnya juga, dan juga sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat dijawab. Ya. Karena tadi sebenarnya masih banyak sekali Masih pertanyaan, banyak, tetapi masih tentunya banyak. Ini saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu di iya, chatting itu. Tapi luar biasa kalian ini ya. Luar biasa artinya iya, pertanyaannya sangat berbobot dan ilmiah banget ya. Dan juga tidak bisa saya jawab semuanya, itu ada saya lihat di apa namanya di chattingnya. Tapi waktunya kapan-kapan lagi saja ya. Ya, oke, makasih. Prof. Makasih. Baik, Ya. sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, monggo teman-teman yang ingin foto bareng, Prof, meskipun baru virtual ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan bisa bertemu dengan beliau pada event-event tertentu, ya. Ya, Oke, insya kita Allah. akan foto bareng dulu. Saya akan hitung ya sampai 3. Jika teman-teman sudah siap ini on cam semua, kita akan mulai. Oke, kita mulai di slide ini langsung. 1, 2, 3. Oke, ada lagi ini slide-nya masih banyak sekali. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup. Terima kasih banyak Prof atas Terima kasih. Terima kasih. kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan Prof di Ya, siap. kesempatan lain dan memperdalam lagi pengetahuan kita terhadap MCM dan bisa menerapkannya seideal yang Prof inginkan seperti Ya, itu. terima kasih, makasih. Makasih. Oke ya, makasih semuanya dan jazakumullahu ahsanal jaza. Selamat sukses semuanya ya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman Terima kalian. kasih. Sehat selalu, Bro.
Salam. Banyak, Prof. Hello? もしもし。 Bonjour. Aloha.